Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 9, sekarang kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat, yaitu pada poin 1.4, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar, ini nanti ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama, bilangan real tak 0 pangkat 0. Kegiatan kedua, bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif, dan kegiatan ketiga bentuk akar. Nah, karena ini adalah materinya syarat, materinya banyak, maka ibu pecah menjadi 2 video pembelajaran. Jadi yang dibahas di sini adalah video yang pertama adalah kegiatan 1 dan kegiatan 2. Untuk kegiatan yang ketiga, ibu pecah menjadi video yang lain, video kedua. Lanjut. Sekarang pada kegiatan 1, bilangan real tak 0 pangkat 0. Di sini kalian mempunyai tujuan pembelajaran, ada 2 tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan pengertian bilangan real tak 0 yang berpangkat 0. Dan tujuan yang kedua adalah kalian bisa menyelesaikan soal bilangan real tak 0 yang berpangkat 0. Mudah-mudahan tujuan ini bisa tercapai ya. Insya Allah bisa. Sekarang kalian amati. Di sini ada bilangan 5.749. 5.749 itu adalah 5.000 ditambah 700 ditambah 40 ditambah 9. Sama dengan 5 dikalikan 1000 ditambah 7 dikalikan 100 ditambah 4 kali 10 ditambah 9 kali 1. 1000 itu adalah ribuan, jadi 5 itu ribuan, 7 itu adalah ratusan, 4 adalah puluhan, dan 9 adalah satuan. Nah, perhatikan yang diberi warna ini, 1000 itu bisa ditulis 10 pangkat 3. Ya. 100 bisa ditulis 10 pangkat 2. 10 bisa ditulis 10 pangkat 1. Nah, 1 bisa ditulis 10 pangkat berapa anak-anak ya? Ini untuk menentukan 10 pangkat berapa untuk nilai 1, ini bisa kamu perhatikan ya, kamu fokus ya. Ini asalnya 3, kemudian 2, kemudian 1. Nah, sebelum 1 berapa? 0, bagus. Jadi 1 itu adalah 10 pangkat 0. Pinter, alhamdulillah ya. Lanjut. Sekarang kalian coba. Di sini ada tabel ya. Untuk kolom pertama, baris pertama. Ini adalah contoh sehingga kamu bisa mencoba untuk baris kedua, kemudian baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Ini nanti kamu coba, kamu isi semua di sini ya. Ini kamu isi semua. Hasilnya kamu laporkan pada Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Oke, untuk baris pertama perhatikan. Baris pertama adalah 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6 per 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 5 ya. Mohon maaf ya. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Nah, ini menjadi 2 pangkat 5 dikurangi 5 ya. Itu sama dengan 2 pangkat 0. 5 dikurangi 5 kan 0 ya. Nah, kemudian ini uraiannya. 2 pangkat 5 diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Kemudian penyebutnya 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. 32 dibagi 32 sama dengan 1. Sehingga bisa disimpulkan, oh ternyata 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini kesimpulannya ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama, kalian kerjakan untuk baris 1 ya. 4 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Nanti ini dijadikan 4 pangkat titik-titik
dikurangi titik-titik sama dengan 4 pangkat titik-titik. Ini kamu kerjakan sesuai dengan yang ada di baris 1. Mudah ya, insya Allah mudah. Kalian coba itu. Lanjut. Masih ayo kita mencoba. Nah ini versi lain anak-anak ya, versi lain. 5 pangkat 3 dikalikan 1 sama dengan 5 pangkat 3. Ingat, suatu bilangan jika dikalikan 1 sama dengan bilangan itu sendiri. Sehingga 5 pangkat 3 dikalikan 1 itu sama dengan 5 pangkat 3. Gunakan sifat operasi perkalian pada perpangkatan. Ya. 5 pangkat 3 kali 1 itu sama dengan 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 0. Jadi 1 ini dirubah menjadi 5 pangkat 0. Ya. Sama dengan 5 pangkat 3 kali 1. Sama dengan 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini sama dengan ini ya. Oke. Dengan langkah yang sama kamu cari ini, kamu kerjakan baris 2, baris 3, baris 4, dan baris 5. Insya Allah mudah. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan. Ini hasilnya nanti kalian laporkan pada Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Baiklah. Nah, kesimpulannya apa? Yaitu bahwa untuk setiap A bilangan real tak 0, jadi ini A adalah bilangan real yang tak 0. Maksudnya A itu bilangan real, tapi dia bukan 0 ya. 0 tidak termasuk di sini, tidak boleh 0 ya. Jadi bilangan real itu bilangan yang meliputi bisa pecahan ya. Bisa dia bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif itu. A pangkat 0 itu bernilai berapa? Ya. Ini kamu isikan titik-titik ini sesuai dengan hasil pengamatan dan percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Insya Allah bisa ya. Sehingga secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan titik-titik, ini diisi ya. Untuk A bilangan real, namun A ini tidak boleh sama dengan 0. Mungkin kalian bertanya, kenapa kok tidak boleh sama dengan 0 ya? Nah, ternyata anak-anak kalau A-nya ini 0, 0 pangkat 0 itu ini tidak didefinisikan ya. Ini tidak didefinisikan. 0 pangkat 0 tidak didefinisikan. Nanti ada pembahasan khusus kenapa kok 0,0 itu tidak ada hasilnya atau tidak didefinisikan. Ada pembahasan khusus. Di sini masih belum ya. Nanti kalian akan bisa membuktikan sendiri ya. Kemudian dilanjutkan kegiatan yang kedua, yaitu bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Kalian nanti ada tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama adalah kalian bisa menyebutkan definisi bilangan real tak 0 pangkat bulat negatif. Dan yang kedua, kalian bisa menyelesaikan soal bilangan real tak 0 yang berpangkat bulat negatif. Insya Allah kalau kalian benar-benar melakukan kegiatan dengan baik ya, dengan konsentrasi, dengan fokus, insya Allah bisa. Lanjut. Ayo kita amati, coba kamu amati dari 3 baris ini ya, dari ini kamu amati. Insya Allah nanti kamu bisa ya. Ini ada bilangan untuk baris yang pertama ya, ada bilangan 1/2. 1/2 itu bisa ditulis menjadi 1/2 pangkat 1 ini ya, bisa ditulis itu. Nah, pembuktiannya itu bisa menggunakan sifat pembagian perpangkatan. Jadi 1/2 itu bisa ditulis 1 dibagi 2. Nah 1 itu kan sama dengan 2 pangkat 0 ya. Ini 1 sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1. Kamu ingat sifat pembagian perpangkatan. Kalau sifat pembagian perpangkatan itu pangkatnya harus diapakan? Betul, harus dikurangi ya.
Sehingga 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat 0 dikurangi 1. Nah, 0 dikurangi 1 berapa? Ya, bagus, negatif 1. Jadi 2 pangkat 0 dikurangi 1 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Sehingga bisa disimpulkan pada kolom pertama 1/2 pangkat 1 itu alias sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, disimpulkan di sini ya. 1/2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Perhatikan ini dengan ini. Nah, ini dengan ini ya. Sekarang baris yang kedua. 1/4. 4-nya ini kamu tulis dalam bentuk bilangan berpangkat basis 2. Yaitu menjadi 2 pangkat 2. Jadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 2. Nah, kemudian lakukan yang kolom kedua. 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 2. 1 bisa ditulis 2 pangkat 0 sehingga menjadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2. Pada sifat pembagian perpangkatan, kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi ya. Sehingga menjadi 2 pangkat 0 dikurangi 2. Maka 0 dikurangi 2 itu alias sama dengan negatif 2. Sehingga menjadi 2 pangkat negatif 2. Jadi kesimpulannya 1/2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ditulis di sini kesimpulannya. Oke, sekarang lanjut baris ketiga sama. 1/8 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Jadi 8-nya itu harus kamu rubah menjadi basis 2 ya. 2 pangkat 3. 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 0 dikurangi 3. Sama dengan 2 pangkat negatif 3. Sehingga kesimpulannya ini 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3. Amati ini ya. Ini terutama pada kolom kesimpulan ini kamu amati. Kamu pahami. Lanjut. Ayo kita mencoba. Kalian coba anak-anak ya. Kalian coba. Ini ada bilangan 1/32. Nah, 1/32 itu sama dengan 1/2 pangkat 5. Ini gunakan sifat pembagian seperti pada ayo kita amati, kemudian kalian simpulkan. Ini juga sama, kalian simpulkan semua ya. Insya Allah bisa. Ini kamu kerjakan, nanti hasilnya kamu laporkan pada Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, pengamatan berikutnya adalah bilangan ribuan, ratusan, puluhan ya. Ini ada bilangan 1000. 1000 ini kalau ditulis menjadi 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 1 sehingga menjadi 10 pangkat 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10 pangkat 3 ya. Sehingga kesimpulannya 1000 itu bisa ditulis 10 pangkat 3. Nah, 100 dengan proses yang sama menjadi 10 pangkat 2. Kesimpulannya 100 sama dengan 10 pangkat 2. 10 prosesnya juga sama menjadi 10 pangkat 1. Nah, 1 ini adalah 10 pangkat 0 ya. Jadi 1 sama dengan 10 pangkat 0. Terus lanjut 1/10. Ini sama dengan 1/10 pangkat 1 menjadi ini. Diproses seperti ini ya. Sehingga menjadi 1/10 pangkat min 1 atau negatif 1. 1/10 pangkat 1 sama dengan 10 pangkat negatif 1. Ini sama caranya. Sehingga kesimpulannya 1/10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat negatif 2. Ini kamu pahami dengan baik ya. Kemudian kamu simpulkan apa yang bisa kamu amati di sini. Terus lanjut. Ayo kita mencoba. Ini kamu lanjutkan ya para siswa ya. 1/1000 itu sama dengan 1/10 pangkat 3. Gunakan sifat pembagian perpangkatan, kemudian kamu simpulkan di sini. Seperti yang ayo kita amati baru saja kita bahas ya. Insya Allah bisa ini. Hasilnya kamu laporkan.
Lanjut, ayo kita simpulkan. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, maka berlaku A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat titik-titik. Untuk A tidak boleh 0, sekali lagi A tidak boleh 0, A bilangan real dan N bilangan bulat. Nah, ini diisi. Kesimpulannya apa kamu? Yang baru saja kamu amati dan kamu coba ya. Insya Allah bisa. Lanjut. Ayo kita mencoba. Ini adalah istilah kilo ya. Bilangan yang direpresentasikan adalah 1000. Perpangkatan 10 menjadi 10 pangkat 3. Istilah mili. Bilangan yang direpresentasikan adalah 0,001. Ini menjadi 10 pangkat negatif 3. Loh, kok bisa 10 pangkat negatif 3? Iya, karena 0,001 itu sama dengan 1 per berapa? 1000. Jangan 100 ya, 1000 ya. Ingat, ini ada 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma berarti 1000 ya. Sehingga menjadi 10 pangkat negatif 3. Ini 10 pangkat. Ini sama dengan 1 per 10 pangkat 3 asalnya ya. Sehingga menjadi 10 pangkat negatif 3. Lakukan dengan cara yang sama untuk mega, giga, tera, mikro, nano, dan piko. Ya, insya Allah bisa. Lanjut. Nah, sekarang ada materi esensial, yaitu materi rangkuman materi ya. Dari pangkat 0 dan pangkat negatif. Ya, ini. Pangkat 0 ini rangkumannya. Ya. Untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 itu bernilai 1. Jadi semua bilangan yang pangkat 0 itu nilainya 1. Kecuali 0, pangkat 0 itu tidak boleh ya, tidak terdefinisi ya. Jadi misalkan 1000 pangkat 0, berapa hasilnya? Ya 1. 1 juta pangkat 0 hasilnya berapa? Ya 1 ya, semuanya 1 ya. Kemudian pangkat negatif. Untuk setiap bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat, berlakulah A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh 1 per 5 pangkat negatif 3. Negatif 3 maka sama dengan 5 pangkat negatif 5 pangkat 3 ya. 1 per 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 5 pangkat 3. Atau dibalik, 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3 ya. Nah itu. Nah sekarang contoh soal ya. Untuk contoh 1, hitung nilai perpangkatan. Jadi kamu disuruh menghitung nilainya. Ini ada soal. 2 pangkat negatif 3 yang A ya. 2 pangkat negatif 3 itu nilainya berapa? Nah, pengerjaannya seperti ini. 2 pangkat negatif 3 itu bisa ditulis 1 per 2 pangkat 3 ini ya. Sehingga 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Sehingga menjadi 1 per 8. Jadi anak-anak ya, pangkat negatif ini tidak bisa dihitung asalnya. Gimana caranya pangkat negatif kan tidak bisa. Maka supaya bisa menghitung, dia harus dirubah menjadi bentuk pangkat positif ya. Maka 2 pangkat negatif 3 ini bisa dirubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Nah baru kalau positif ini bisa dihitung ya. Sehingga 1 per 2 pangkat 3 menjadi 1 per 8. Jadi itu. Jadi diingat-ingat pangkat negatif itu tidak bisa dihitung. Dia bisa dihitung kalau dijadikan pangkat positif
ya. Kemudian yang B ini soalnya adalah 2,3 pangkat negatif 3 dikalikan 2,3 pangkat 3. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya kamu gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat. Kalau perkalian kan pangkatnya menjadi ditambah, sehingga menjadi 2,3 pangkat negatif 3 ditambah 3. Nah, perhatikan pada pangkatnya, negatif 3 tambah 3 itu sama dengan 0. Sehingga bisa ditulis 2,3 pangkat 0. Nah, kamu ingat, setiap bilangan real yang tidak 0 dipangkatkan 0 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1. Sehingga ini hasilnya 1 ya. Kemudian yang C. Yang C adalah negatif 4 pangkat 6 dibagi negatif 4 pangkat 8. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu ingat pembagian pada perpangkatan itu adalah dikurangi, sehingga negatif 4 di pangkat 6 dikurangi 8 sama dengan negatif 4 pangkat negatif 2 ya. Nah, negatif 4 pangkat negatif 2 itu tidak bisa dihitung ya, karena pangkatnya negatif. Gimana cara ngitungnya? Ya harus dijadikan pangkat positif, sehingga menjadi 1 per negatif 4 pangkat 2. Baru ini bisa dihitung. Negatif 4 pangkat 2 adalah negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif positif, 4 kali 4, 16. Sehingga menjadi 1 per 16. Seperti ini caranya para siswa ya. Kemudian lanjut satu soal lagi. Sederhanakan perpangkatan berikut. Ini ada soal negatif 2 kali Y pangkat 0. Nah, ingat, setiap bilangan meskipun dia variabel, kalau dipangkatkan 0 itu pasti nilainya 1 ya. Sehingga bisa ditulis negatif 2 dikalikan 1 ini ya. Negatif 2 kali 1 adalah negatif 2. Jadi kesimpulannya negatif 2 kali Y pangkat 0 itu sama dengan negatif 2. Sekarang yang B. 4 kali T pangkat 3 per T pangkat 5. Nah ini T dengan T ini ya, ini digunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Sehingga menjadi 4 kali T pangkat 3 dikurangi 5. Ingat sifat pembagian pada perpangkatan tuh dikurangi. 3 pangkat negatif 5 berapa? Negatif 2. Sehingga menjadi 4 kali T pangkat negatif 2. Maka bisa menjadi 4 per T pangkat 2. Loh dari mana? Nah ini langkahnya dari sini anak-anak ya. 4 kali T pangkat negatif 2 itu bisa ditulis menjadi pangkat positif, yaitu 1 per T pangkat 2 ya. 4 kali 1 adalah 4 T pangkat 2, sehingga hasilnya 4 per T pangkat 2. Nah bisa dipahami ya. Lanjut soal terakhir, yaitu soal cerita. Ini ada soal, air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup dengan benar ya. Jika air menetes sebanyak 10 pangkat negatif 3 liter per detik ya, berapa air yang terbuang selama 10 jam? Nah, langkah pertama adalah konversikan 1 jam itu ke dalam detik ya. Jadi 1 jam itu sama dengan 3.600 detik ya. Dari mana? Dari ini 1 jam itu kan sama dengan 60 menit ya. 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga dari ini, dari 60 kali 60 ya. Jadi 1 jam itu menjadi 3.600 detik. Nah, 1 detiknya itu menetes 10 pangkat min 3 liter. Jadi kalau 1 jam yang netes adalah 3.600 ya,
dikalikan 10 pangkat negatif 3. Udah ya, paham ya? Sehingga menjadi karena ini harus dihitung, maka pangkat negatif ini dijadikan positif. Maka menjadi 3600 kali 1/10 pangkat 3. Ya, ingat kalau menghitung itu kalau ada pangkat negatif jadikan pangkat positif. Oke, sehingga menjadi 3600 per 10 pangkat 3 itu adalah 1000 ya. Nah, kemudian ini menjadi 3,6 liter. Ini 1 jam ya. Kok bisa 3,6? Ini kan bisa ditisik ini. Ini dengan ini bisa ditisik. Berarti nanti 36/10 sama dengan 3,6 liter. Ini per jam ya. 1 jam. Nah ini kan selama 10 jam berarti dikalikan 3,6 kali 10. Itu sama dengan 36 liter. Jadi dalam 10 jam air akan terbuang sebanyak 36 liter ya. Jadi ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat halaman 44 pada contoh 2. Demikian para siswa. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, mengasah pemahaman kalian, kamu kerjakan Ayo Berlatih latihan 1.4 halaman 46 sampai 49. Ini nanti bisa diinfokan lebih lanjut oleh Bapak Ibu guru yang mengajar kalian di grup ya. Nomor-nomor berapa saja yang beliau pilih. Baik, sekian dulu ya para siswa ya. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bermanfaat buat kalian. Alhamdulillah, semoga diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.